Welcome to Kingdom News Network. Saatnya suara asli bersinar. Bersama dengan saya Gina Deborah dalam program My Story His Glory. Kali ini kita ada bintang tamu. Silakan diperkenalkan. Halo, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Aprilia Lontaan. Umur saya 33 tahun. Status saya sudah menikah. Saya dikaruniai anak 1 orang putra. Oke, jadi sudah menikah, tidak buka cabang untuk membuka pendaftaran bagi jomblo-jomblo. Oke, dan kali ini kita agak sedikit berbeda dari biasanya podcast mendengar lebih banyak tentang kesaksian hidup, tetapi kali ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang about worship. Karena kali ini bintang tamu kita adalah juga seorang worship leader yang sangat-sangat diurapi Tuhan, luar biasa. Dan mungkin saya pengen tanya-tanya dulu dari mana sih awalnya, bagaimana ceritanya kok bisa mempunyai hati untuk memimpin penyembahan sebagai worship leader kalau di gereja-gereja. Oh ya, mungkin ya kalau bicara tentang kenapa sampai bisa jadi seorang worship leader. Ya, semua orang kan dikaruniai oleh Tuhan, mempunyai talenta masing-masing, mempunyai karunia masing-masing. Dan memulai sebagai worship leader itu dari hati kita, terlebih Tuhan melihat hati kita. Waktu itu, kalau dulu itu karena semenjak dari kecil itu saya tinggal di gereja ya, tinggal dari gereja, dan di situ saya melayani Tuhan, bukan langsung sudah jadi worship leader, nggak seperti itu. Jadi pertama waktu awal masih kecil itu kayak lihat-lihat aja orang melayani di atas gitu. Di altar mereka melayani, main musik, singer, worship leader, sampai pengkhotbah. Nggak ada sama sekali kepikiran untuk menjadi seorang worship leader. Waktu itu kerinduanku itu cuman untuk melayani Tuhan aja. Nah di gereja itu kayak ada dorongan dari hati itu karena sering ke gereja. Ya belum tahu banyak lah hal tentang pelayanan itu seperti apa. Tapi mempunyai hati aja sudah kayak pengen pergi ke gereja, nyapu gereja, bersih-bersih gereja. Nah, dari situ aku percaya bahwa Tuhan memang benar kata firman Tuhan ya. Tuhan melihat hati kita ya. Dari sama sekali nggak kepikiran untuk jadi seorang worship leader, tapi Tuhan memakai dari kerinduan hati kita. Tuhan melihat kerinduan hati kita itu. Jadi waktu itu saya seorang yang suka bersih-bersih ya, anak kecil yang suka kayak cinta sekali dengan gereja. Waktu itu, wah aku harus jaga gereja ini seperti aku menjaga diriku sendiri. Ke sekolah, waktu dari SD itu ke sekolah, sudah pengen aja ke gereja. Di gereja itu bersih-bersih, tinggal di pastori, belajar cara melayani Tuhan. Waktu itu bersih-bersih sembari, karena waktu di gereja juga ada tamborin ya, jadi latihan tamborin. Padahal waktu itu tubuh badannya orang bilang, nggak mungkin kamu jadi seorang penari, badanmu keras gitu. Tapi suka aja, latihan. Kita latihan, menari sekalipun latihannya nggak seberapa dengan badan teman-teman yang lentur ya waktu itu. Latihan aja, melayani dari seorang penari tamborin. Tiba-tiba waktu umur berapa tahun itu sudah mulai ada ketertarikan juga dengan musik. Pas ada kakak sekolah minggu yang ajarin, ini kunci-kuncinya, mulai dari situ bisa juga. Tuhan percayakan, kemudian dari hati kita yang rindu untuk melayani Tuhan, dari seorang yang hanya dari bersih-bersih gereja, tiba-tiba saya bisa main musik juga. Dan itu bukan satu kebanggaan ya, ketika kayak ada hasrat itu karena dorongan untuk melayani Tuhan. Main gitar, cuman dengan nada-nada 3 kunci aja waktu itu. Main gitar, tiba-tiba sudah bisa lagi bermain dengan lagu-lagu, dengan satu lagu, nyanyi-nyanyi. Waktu itu pertama kali nyanyi itu lagu Kemurahan-Mu Lebih Dari Hidup. 3 kunci itu. Dan ada dorongan yang besar itu kayak
aku percaya itu bahwa Roh Kudus ya, Roh Kudus yang kayak mendorong untuk selalu yang suka memuji Tuhan. Sekalipun dengan kunci-kunci yang biasa. Tiba-tiba sudah mulai dapat dalam penyembahan waktu saya nyanyi-nyanyi, tiba-tiba dengar. Jadi kayak setiap aku mendengar nada-nada itu, jadi kayak kuncinya itu sekalipun aku nggak tahu namanya, tapi kayak aku bisa, iya aku bisa. Loh kok ini akhirnya pas belajar sama kakak kasih, oh ini akordnya ini namanya kuncinya ini. Kok bisa ya, akhirnya aku mulai belajar main gitar, belajar main keyboard. Dari situ kayak, tapi bukan musiknya, bukan ketika sudah tahu, tapi kayak hasrat untuk melayani Tuhan itu kayak pengen menyembah aja gitu, kayak ada dorongan, pengen nyanyi, nyembah. Kemudian masuklah akhirnya gembala waktu itu suruh, kamu waktu itu ada kakak di gereja yang pergi ke Jakarta dan tidak ada yang bisa main musik. Dan waktu itu juga main keyboard aku cuman 3 kunci juga yang tahu, cuman C sama F sama G. Karena kakak itu tidak ada jadi saya yang main. Tiba-tiba mengalir lagi. Jadi kayak dibawa dari step by step itu, yang penting kayak udah punya kerinduan, kayak pengen nyembah Tuhan. Memang awalnya belum terlalu dalam untuk mengerti, yang penting kayak pengen penasaran aja bagaimana cara melayani. Tiba-tiba setelah sudah ada pemain-pemain musik, tiba-tiba gembalanya bilang, ayo singer. Dan waktu itu kayak suara itu kayak, nggak mungkin singer kan, sekalipun kayak orang tua juga bisa nyanyi, tapi kayak kita itu sama sekali nggak ngerti, nggak ada yang ngarahin. Kalau kamu itu latihan vokal atau segala macam, nggak. Terjadi dengan sendirinya, dimulai dari hati yang rindu. Ya. Mulai dari hati yang rindu. Kemudian bisa, tiba-tiba bisa singer. Kemudian aku percaya step by step juga itu Tuhan yang menyertai semuanya. Tiba-tiba bisa jadi worship leader. Karena kan stepnya biasa orang kalau sudah bisa singer, ya dia akan diarahkan untuk jadi seorang worship leader. Tiba-tiba menjadi seorang worship leader, dan itu jadi kayak ketika saya sudah menjadi seorang worship leader, saya pikir-pikir, nggak cuma sebatas itu ya. Jadi kayak mendalami lagi. Kenapa sampai Tuhan memberikan karunia untuk menjadi seorang worship leader? Karena kan pada umumnya orang-orang, kalau kita melihat secara umumnya, worship leader itu adalah satu profesi. Sebenarnya bukan ya. Karena worship leader itu semua orang itu kayak diharuskan dia memiliki hidup itu yang memuji dan menyembah Tuhan. Semua orang yang percaya kepada Tuhan itu diharuskan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tapi dikatakan sebagai seorang worship leader, yaitu dia memimpin dalam sebuah ibadah atau dalam ibadah persekutuan. Tapi sebenarnya kayak memahami worship leader itu sebenarnya awalnya aku itu kayak belum mengerti ya. Belum mengerti, tiba-tiba Tuhan bawa. Cuman dari punya hati yang untuk melayani Tuhan. Yang rindu banget sama Tuhan. Ternyata Tuhan maunya hidup kita itu seperti ini. Karena waktu kita mempelajari tentang malaikat yang jatuh kan waktu itu pas belajar, karena menjadi seorang worship leader nggak cuma berhenti ketika sudah tahu main musik atau sudah tahu nada dan sudah bisa nyanyi. Nggak cuma sebatas itu, tapi lebih daripada itu, menjadi seorang worship leader dia harus masuk ke dalaman. Terlebih karakter hidupnya itu yang terpenting, dia harus rajin membaca firman, merenungkan firman Tuhan. Dan tidak mungkin dia tidak menyembah Tuhan. Ada waktu-waktu pribadi yang harus dia miliki. Benar? Jadi ketika menjadi seorang worship leader, saya memahami, iya ya, berarti worship leader itu dia yang terlebih dahulu memiliki waktu-waktu pribadi memuji dan menyembah Tuhan. Karena rata-rata kalau sampai sekarang kan sudah banyak kan yang kayak setiap gereja-gereja punya tim PAW seperti itu. Ada yang dipilih, kamu sebagai worship leader. Tapi menjadi seorang worship leader itu nggak cuma sebatas dia bisa nyanyi, dia bisa connect dengan musik. Tapi kalau dia nggak punya kedalaman dengan Tuhan, karakter hidupnya dia tidak baca firman, dia tidak berdoa, dia tidak menyembah, dan terlebih lagi dia nggak punya karakter yang bisa memberkati orang-orang di sekelilingnya, itu sama aja dengan kita cuman kayak konser. Bener nggak? Kita cuman kayak konser aja, ya udah nyanyi aja di depan. Apalagi kayak sekarang ada konser musik rohani, jadi kayak cuman ikut-ikutan aja. Asa talenta kita menyanyi seperti apa. Sebenarnya bukan itu yang Tuhan inginkan. Apalagi setelah kita menjadi seorang worship leader, kita
harus mampu membawa hadirat Tuhan. Surga itu turun ke bumi. Jadi ketika pengalaman saya ketika menjadi seorang worship leader, setiap kali mau worship leader itu di gereja atau dimanapun itu mau pimpin worship leader, saya selalu merasa Tuhan, aku selalu rindu, hanya punya kerinduan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Karena kalau kita sudah datang, aku sudah bisa, aku bisa nyanyi, aku tahu nada, salah sampai kita merasa itu kayak ada kesombongan, ya sama saja kita dengan malaikat yang jatuh, benar enggak? Tapi kalau kita punya kerinduan, Tuhan, aku cuma rindu untuk menyembah Tuhan. Ini penyembahanku untuk Tuhan, hidupku. Nah, saya sering sharing dengan teman-teman worship leader yang lain. Ketika menjadi seorang worship leader, yang terpenting itu kita dulu yang terkonek dengan Tuhan. Kita dulu yang terkonek dengan Roh Kudus. Baru kemudian ketika kita sudah terkonek dengan Roh Kudus, kita akan sama-sama membawa seluruh jemaat untuk menyembah Tuhan. Dan pasti Tuhan akan mencurahkan hadiratnya ketika sama-sama kita sudah mempunyai kerinduan di saat kita memuji Tuhan. Itu sih kalau kayak pengalaman saya menjadi seorang worship leader, yang terpenting itu dia memiliki hati dan kerinduan. Dan kemudian karakter hidupnya harus benar-benar menjadi seorang yang benar-benar ya hidup dalam kebenaran. Karena kalau dia menjadi seorang worship leader, dia cuma hanya memiliki talenta, hanya cuma skill aja, dan dia tidak hidup kedalaman dengan Tuhan. Karena orang kalau hidup kedalaman dengan Tuhan, dia yang memiliki kedalaman dengan Tuhan, setiap hari dia harus memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saya sering sharing ke teman-teman worship leader begini, bahwa pengalaman kamu kemarin akan berbeda dengan pengalaman kita 1 jam kemudian ketika kita pengen Tuhan, apalagi yang engkau mau dalam hidupku sebagai worship leader. Nah, tidak lepas juga dari kayak orang kan biasa, sudah biasa. Ini pengalamanku ya, ada kesaksian waktu itu mau worship leader. Jadi karena sudah biasa. Memang ada titik-titiknya seperti sudah biasa. Jadi sudah kayak merasa bisa untuk worship leader. Tiba momen sudah nggak ada prepare. Kan prepare kita itu sebagai worship leader itu yang pertama baca firman, doa, pujian, penyembahan, dan kemudian apa? Kita menjadi berkat kan. Karakter kita itu harus muncul. Nah, waktu itu, dan juga kalau untuk saya secara pribadi ada puasa. Waktu itu saya sudah kayak sudah biasa lah worship leader. Enggak ambil puasa waktu itu. Jadi kayak baca firman itu sudah kayak waktu itu sudah sibuk, saya udah nggak udah kayak punya waktu itu di titik kayak ya sudah merasa bisa lah. Tiba-tiba pas mau worship leader sama sekali nggak bisa. Mau pimpin pujian penyembahan itu sama sekali kok kayak blank, kayak orang iya. Terus bukan berarti Tuhan nggak bela pelayanannya, tapi kayak waktu itu momen-momen tiba-tiba puji Tuhan ya, Tuhan tetap otomatis selalu bela pelayanannya ya, bela. Waktu itu saya sama sekali sudah nggak bisa, untung lah kita ada punya tim ya. Tiba-tiba ya langsung tak overin, aku langsung over ke teman. Karena aku juga sudah nggak bisa, loh kok kayak nggak bisa mau WL waktu itu. Dan ketika itu pas selesai ibadah aku langsung masuk ke toilet. Aku bilang Tuhan minta ampun karena aku sudah merasa bisa, aku sudah merasa biasa. Itu juga sih yang harus kita hindari sebagai worship leader, karena kita sudah biasa dan kita sudah merasa kita itu bisa, itu yang harus kita perlu hindari. Benar. Karena kan kalau di zaman di era sekarang kita sering live streaming, kita kan lihat ya gereja-gereja sekarang tuh dipenuhi dengan banyak sekali worship leader, banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan worship. Tetapi kalau kita mau lihat dalam the story of kayak Bible itu kan dia menceritakan sendiri adalah musuh dari Yesus waktu dia hidup adalah roh agamawi. Adalah kayak segala sesuatu yang terlihat sudah biasa, harus ini, harus itu, harus apalagi kalau dia karena aku juga pernah ada di titik memimpin penyembahan worship leader sampai
Dulu tuh aku sampai berpikir begini, kan kalau kita mau jadi worship di dalam satu seremoni atau perayaan bagi Tuhan atau di ibadah raya, itu kan sebenarnya worshipnya adalah Roh Kudus, worship leadernya. Kita hanya bagaimana itu yang ditunjuk sebagai memimpin jadi worship leader itu dia hanya menuruti apa yang Roh Kudus mau pada saat itu. Jadi itu yang disebabkan. Itulah kenapa semua worship leader yang ada hari-hari ini harus bergantung penuh kembali kepada Roh Kudus yang menjadi pemimpin dari ibadah itu sendiri. Nah, benar. Tapi bagaimana kalau dalam hidup sehari-hari saja kita tidak menjalin hubungan dengan yang namanya Roh Kudus. Jadi poinnya adalah sebenarnya kalau yang aku lihat yang harus di-upgrade lagi, belajar lagi untuk para worship leader di luar sana adalah ketergantungan dengan Holy Spirit. Supaya, karena kan kita nggak pernah tahu ya kadang Roh Kudus mau apa, waktu itu dia pengen penyembahan seperti apa. Nah kalau kita tidak tergantung dengan Roh Kudus, yang ada seperti itu, yang agamawi. Kayak minggu kemarin kita begitu ya, minggu ini kita begitu. Lagu ini ya lagu itu main apa namanya ciplak, ambil di YouTube ya sudah lagunya urutannya seperti ini. Padahal kan ada satu pengkhotbah dari luar negeri, dia bilang begini, saya percaya kalau Roh Kudus diambil dari gereja hari-hari ini, 90% gereja masih akan tetap berlangsung normal. Masih akan tetap worshipnya pun masih akan normal. Tapi jadi kata-kata itu, statement itu membuka mata saya, iya ya, kalau Roh Kudus diambil, ada nggak gereja masih ada nggak pujian penyembahan kita masih tetap kita kayak menjerit bahwa kita nggak bisa memimpin penyembahan kalau bukan Roh Kudus. Karena di dalam kitab Yohanes ya kalau nggak salah, Yesus itu kan datang dia mencari penyembah, bukan penyembahan. Kalau penyembahan, kalau kita orang Kristen belajarlah dari agama-agama lain yang jago menyembah. Contohnya kalau kita ke Bali, lihat aja cara orang menyembah Tuhannya. Mereka bisa mempersembahkan pagi, siang, malam, semua persembahan disembah untuk penyembahan. Bahkan kalau saya ke Bali, mau di laut ada penyembahan, mau di mereka bisa kasih penyembahan perayaan begitu di laut, di gunung, di rumah, di apa. Dan kadang kita tuh orang-orang penyembah yang sekarang di gereja harus berkaca dari melihat apakah yang kita lakukan hari-hari ini di gereja kita adalah leading by Holy Spirit dalam worship, atau kita hanya sekedar ya sudah aku memang worship leader kok. Jadi aku suka-suka, aku mau kasih masukan lagu apa, lagu ini yang terbaru atau apa. Jadi ya back to basic lah kalau saya bilang dalam hari-hari ini yang harus dilakukan oleh para worship leader. Nah, the next question adalah, pernah nggak mengalami kayak rasa sulit banget memimpin, kayak aduh aku sudah mau nyerah nih, kayak kalau jadi WL itu kan kadang stresnya itu di menyusun lagu, kalau Tuhan belum ngomong atau apa, itu kan bisa menjadi kayak polemik, sementara jadwal sudah tersusun, ini sistem harus begini. Nah, bisa diceritakan nggak suka duka di dalam worship leader itu sendiri? Oh ya, mungkin kalau bicara tentang suka dukanya ya kadang kalau bicara tentang worship leader ya, memang ada kayak tingkat-tingkat kesulitannya seperti itu. Kadang ya tingkat kesulitan kalau kita nggak benar-benar kayak sama pemusik itu nggak memiliki yang namanya unity, bonding gitu. Iya, nggak sering bangun bonding gitu. Nah itu tingkat kesulitan itu sering dialami semua rata-rata worship leader kalau dia kayak nggak connect dengan pemain musik atau punya ego masing-masing. Right. Ya aku pemain musiknya mau ini, WL-nya begini. Kadang seperti itu. Tapi kan kembali lagi sebenarnya kalau mau ikut ya pemain musik kan mengiringi kan worship leader. Tapi memang nggak menutup kemungkinan juga kita menemui hal-hal seperti itu. Pernah ini punya pengalaman juga di saat worship leader, di saat aku bilang oh ini kuncinya ini ya, alurnya seperti ini. Tiba-tiba pemain musiknya minta harus seperti ini.
Nah disitulah dituntut kerendahan hati kan. Tuhan beri hikmat bagaimana caranya supaya kalau kita aja sudah nggak satu, kita nggak satu, bagaimana kita mau bawa jemaat untuk mau menyembah Tuhan bareng-bareng. Nah itu kan yang pertama, kadang nggak connect sama pemain musik. Nah juga kadang kita juga sebagai worship leader ya harus benar-benar menguasai ya, selain menguasai lagu, menguasai suasana. Dan kalau kayak ada juga kan statement-statement seperti ini, aduh dia pimpin ini kayak nggak ngangkat gitu, kayak nggak ngangkat. Nah itu kan yang sering terjadi ya di gereja. Nah, waktu itu aku sempat sama tim worship leader itu sering sekali kita bahas tentang hal ini. Kok kayak kita nggak ngangkat katanya. Ada kan kayak jemaat yang bilang, kok nggak ngangkat kalau yang ini pimpin, yang ini pimpin. Terus aku cuma bilang ke teman-teman worship leader seperti ini. Memang ada dua faktor kenapa kayak orang nggak bisa merasakan. Nah, aku selalu sharing begini, kalau kita memilih lagu, jangan pilih lagu yang berdasarkan emosi kita. Gitu kan, worship leader jangan sekali-kali kita mau pilih lagu berdasarkan dengan emosi. Kan seharusnya semua kan ke Tuhan kan. Memang kayak ada momen-momen kita lagi ada di masa, karena kan memang apa ya, kita juga worship leader, pendeta juga manusia. Tapi kita juga harus kayak tahu suasananya seperti apa. Kita sebagai worship leader jangan memilih lagu yang berdasarkan dengan yang sementara kita alami. Apalagi berbicara tentang emosi yang mellow kan, seperti itu. Di saat kita berdaya tuh misalnya apa begitu, memang nggak apa-apa. Tapi itu ada waktu-waktu pribadi. Kecuali Tuhan yang suruh, ayo nyanyikan berdasarkan itu nggak apa-apa. Tapi ini sih sering kali yang terjadi, kenapa kayak, oh iya ini suasananya begini. Karena kita yang sudah terbawa perasaan, kita yang sudah nangis-nangis sendiri, sedangkan jemaat kayak kebingungan. Jemaat kan ngantuk. Iya, ada jemaat yang nyanyi begitu. Nah, juga kemudian jangan kayak, bukan berarti menggurui juga, karena ya aku bukan seorang worship leader yang terkenal ya. Karena waktu itu doaku seperti ini, Tuhan biar aku menjadi penyembah yang sejati, sekalipun gak dikenal. Karena apa untungnya juga kalau terkenal. Tapi kalau kita bisa, kesaksian kita bisa memberkati orang lain, itu puji Tuhan. Saya bukan seorang worship leader yang terkenal, tapi men-sharingkan bagaimana kita menjadi seorang worship leader yang hidup punya karakter Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kemudian tingkat kesulitannya juga waktu itu teman-teman sering berkata, iya ini kok begini-begini. Dengan jemaat yang datang dengan kondisi hati yang berbeda-beda kan. Kondisi datang jemaat dengan kondisi hati yang berbeda-beda. Ada tingkat kerohanian mereka, kondisi mereka yang datang dengan kerinduan. Ada yang datang cuma sekedar datang aja, oh karena ini hari Minggu mungkin, atau karena ini waktu ibadah. Nah, ada kan tipe-tipe jemaat yang datang dengan kondisi hati yang seperti itu. Ada yang jemaat yang hanya datang melihat, siapa nih yang WL gini, siapa nih yang khotbah. Nah, jadi kita juri. Iya, worship leader dia harus benar-benar siap dalam setiap situasi dan kondisi. Itu namanya tingkat kesulitan kalau menurut aku ya. Karena menghadapi jemaat-jemaat yang mereka datang dengan kondisi hati yang berbeda-beda. Ada yang benar-benar datang dengan kerinduan, ada yang datang karena sudah biasa setiap hari Minggu datang ibadah, ada yang datang cuman kayak melihat-lihat aja. Seorang worship leader dia harus mempersiapkan diri dalam berbagai situasi keadaan. Yang terpenting yang kayak aku sharing tadi yang pertama, tetap dia harus terkoneksi dengan Tuhan. Karena aku percaya seorang worship leader yang tetap terus koneksi dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, otomatis sekeras apapun jemaat itu hatinya pasti terjamah. Akan terjamah. Nah, kalau dia sudah terjamah dengan Tuhan, dia sudah ketemu Tuhan. Nah, keberhasilan seorang WL kan itu kalau dia bisa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan seseorang. Dalam kehidupan seseorang ketika dia datang, mungkin tiba-tiba dia lagi ada masalah terberat. Aku punya kesaksian dulu waktu awal-awal jadi worship leader. Pernah worship leader tiba-tiba waktu itu kan aku kayak worship leader itu kayak memang bener-bener kayak terfokus tutup mata waktu itu, tapi nggak boleh sering-sering juga ya seorang WL terus dia tutup mata terus dia harus sekali-sekali buka mata. Waktu itu sudah dalam penyembahan total, tiba-tiba aku mendengar ada nyanyian dan aku mendengar itu nggak ada suara dari kayak teman-teman yang nyanyi.
tiba-tiba ada suara, cuma satu suara yang aku dengar. Dia cuma nyanyi, nge. Terus tiba-tiba Roh Kudus bilang, coba buka mata. Tiba-tiba aku buka mata, ada orang gila datang masuk dalam ibadah itu. Dan waktu itu aku sampai kaget. Dan teman-temanku juga waktu itu sampai kaget, waktu itu ada orang gila. Aku percaya bahwa tingkat kesulitan apapun yang sering kita alami sebagai worship leader, kalau kita tetap terus koneksi dengan Tuhan, bahkan orang gila pun bisa dilawat Tuhan. Itu kesaksianku, bahkan orang gila pun bisa dilawat Tuhan. Mereka bisa datang, event itu terserah urusannya Tuhan dia sembuh atau tidak ya. Tapi itu juga bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang melihat, kok bisa ada orang gila datang masuk, mengikuti penyembahan, dia bisa angkat tangan, dia sekalipun kita nggak ngerti ya. Dan itu sih, apalagi untuk tingkat-tingkat kesulitannya, memang ada banyak yang mungkin ya untuk yang kita alami. Tapi kebanyakan juga yang kita alami juga seperti itu, kayak menghadapi jemaah. Respon jemaat. Iya, respon jemaat yang kalau kita lihat kan kadang juga pengkhotbah tidak juga bersemangat seperti lah. itu. Kita sudah angkat, ayo kita sudah lompat-lompat, jemaatnya cuma tepuk-tepuk tangan seperti itu. Nah, tapi kembali lagi ke respon hati kita. Kalau kita kan cuma terfokus ke Tuhan. Kita sudah terfokus ke Tuhan, ya sudah. Kita yang terfokus dengan Tuhan, biar kita yang terfokus dengan Tuhan. Urusan Tuhan untuk melawat umat-umat Tuhan yang datang dalam kondisi apapun hati mereka. Ya berarti poinnya adalah jangan teralihkan ya. Iya benar. Jadi kita tahu benar, itu juga aku tahu terkadang dalam memimpin satu penyembahan begitu dalam ibadah, banyak sekali cara iblis untuk mengalihkan fokus kita. Kadang ketika lagi fokus-fokusnya mengarahkan pikiran ke Tuhan, yang musiknya fals atau jemaatnya seperti itu. Tapi itulah saatnya kita benar-benar belajar untuk yes, aku kan di sini jadi worship untuk Tuhan, aku kan melayani Tuhan. Jadi saya pernah sharing waktu itu ketika selesai pulang dari salah satu conference, itu sangat memberkati aku tuh ketika salah satu pembicaranya bilang seperti ini. Even kamu seorang pastor yang mau berkhotbah atau worship leader yang mau memimpin atau apapun dalam ibadah, posisikan selalu dirimu, kamu itu sedang dengan Tuhan. Iya. Kalau kita sudah memposisikan dengan Tuhan, jadi kita bukan datang untuk menghibur orang-orang. Itu bukan pekerjaan kita. Kita bukan datang hanya untuk applause dari semua orang. Kalau kita sudah datang Tuhan, aku kan nanti ke gereja, aku fokus ke Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan bicara. Dan kalau aku nyanyi untuk Tuhan. Kalau aku berkhotbah, ya aku untuk Tuhan. Jadi segalanya itu untuk Tuhan. Karena cara iblis untuk membohongi kita dengan mengalihkan akan membuat kita fokus ke diri kita. Ketika ada pujian yang low kayak seperti itu tidak diangkat, tidak ada, kok ini gereja tidak angkat ya pujian penyembahannya. Kitanya yang bisa sakit hati, kitanya yang bisa sudahlah aku give up aja dengan pelayanan ini. Padahal ya toh kita juga melayani Tuhan yang tidak kelihatan ya. Belajar untuk memfokuskan apapun itu untuk Tuhan dan tentang Tuhan. Karena di dalam worship pun kita pakai yang namanya mata iman. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan, contoh ya kayak aku bilang tadi, terkadang karena aku dan suami sering pergi-pergi begitu, kita bisa merasakan ini yang memimpin worship ini, dia mau menyanyi lagu apapun itu enggak istilahnya apa ya, tidak terkoneksi gitu loh. Jadi kita sudah kayak terbiasa dengan misal pergi-pergi ke suatu tempat, maksudnya ada sense, ada sense yang Tuhan taruh kayak bisa loh kita tahu ini worshipnya kayak hanya ketika di gereja aja dia worship, tapi dia tidak membangun mesbah dalam rumah, dia tidak membangun mesbah hidup setiap saat. Nah itulah yang harus dibangun oleh worship leader. Bukan hanya ketika kamu mau panggung hari Minggu, mau pimpin hari Minggu, dan itu yang kamu kejar. Harusnya mengejarnya di setiap saat. Ketika tidak ada yang lihat pun, masihkah kita menyembah Tuhan. Ketika masa sulit pun, masihkah kita menyembah Tuhan. Nah, ketika konsep kita seperti itu, pasti penyembahan itu lahir dari hidup. Penyembahan yang lahir dari hidup. Nah, terakhir apa tips dari Ibu Sisil untuk para worship leader membangun mesbah atau penyembahan mereka
di luar dari gereja ya. Ya, oke. Tips saya sih ya kembali lagi kan kita kan sebagai worship leader juga itu nggak lepas dari kayak tantangan ya, dari proses seberat apapun kadang yang kita alami dalam kehidupan kita, jangan pernah berhenti untuk kita menyembah Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk kita tetap terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah berhenti juga untuk hidup kita itu untuk menjadi berkat. Terlebih menjadi berkat untuk keluarga kita. Kan dimulai dari keluarga kita, kemudian orang-orang di sekeliling kita mereka itu harus bisa melihat ada Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi berkat bagi setiap orang-orang di sekeliling kita, bukan batu sandungan ya. Kadang kan orang suka dia pintar nyanyi ini apa segala macam, tapi hidupnya tidak menjadi berkat. Dan tetap terus memperdalam, kayak ada rasa tetap terus ingin mencari tahu dan belajar hal-hal yang baru. Mungkin bisa, karena kan Tuhan suka juga firman Tuhan kan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dalam setiap penyembahan kita otomatis akan ada kata-kata yang baru yang Tuhan lahirkan, dan itu bisa menjadi sebuah lagu yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Itu sih kalau dari aku, tetap terus jangan pernah berhenti untuk mengenal, mencari tahu siapa Tuhan yang kita layani. Ya. Oke, semua kembali ke titik awal, karena hari-hari ini gereja akan dimurnikan kembali. Cara kita menyembah Tuhan, kita juga sedang menantikan janji Tuhan untuk pemulihan Pondok Daud. Jadi untuk apa sih pelayanan kita hebat di luar sana dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan? Untuk apa kita mengejar semua tepuk tangan dan panggung dunia, sementara kita tahu Tuhan itu tidak senang dengan kesombongan. Kita sendiri tahu bahwa hanya kita dengan Tuhan yang tahu apakah kita itu sedang membangun dengan cara penyembahan yang benar. Itu hanya Tuhan yang tahu. Karena terkadang di dalam gereja pun masih banyak kali kita salah di dalam kayak kita menyembah Tuhan. Terkadang kayak ada yang kita tambah-tambahkan, kita bikin-bikin, dan itu tidak otentik lagi, tidak murni lagi. Sementara Tuhan sendiri berkata, aku mencari penyembah yang menyembahku dalam roh dan kebenaran. Artinya menyembahlah otentik apa adanya. Kalau waktu Tuhan menemukan pelacur itu pun dia tidak ribet kok. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang ribet, yang harus kamu punya standar, harus A sampai Z baru aku bisa menerima penyembahanmu. Tetapi kan yang dinilai dari pertemuan Yesus dengan pelacur itu bagiku adalah sebuah pertobatan yang akhirnya yang Yesus nilai di setiap orang itu bukan masalah apa yang kamu persembahkan di luar, tapi dari dalam, yaitu dari hati. Kalau hati kita sudah bertobat, kita sering-sering menyadari bahwa kita tidak bisa, kita itu rapuh, kita itu tidak mampu, kita itu seperti wanita itu tadi ya, mungkin merasa tidak layak. Nah itulah di titik di mana Tuhan mau bertahta atas pujian dan penyembahan umatnya. Nanti kita akan sering bahas tentang worship lagi, karena kan ini luas ya pemahamannya, dan mungkin kami juga perlu belajar mungkin dari yang lain. Nggak apa-apa komen di bawah ini, apakah kita kalian dari gereja mana yang mau kasih masukan lewat podcast kami yang tentang worship ini. Jadi kita sama-sama saling membangun. Tetapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan juga kepada semua para worship leader atau pelayan Tuhan di luar sana, biar kita diberkati untuk memberkati. Dan nantikan podcast My Story His Glory selanjutnya di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.